Nah, mereka berdua masuklah ke lorong tersebut, menelusuri lorong tersebut. Nah, tiba-tiba kan ada keran tuh tadi di lorong tersebut. Keran itu tiba-tiba mengeluarkan air, seperti ada yang menyalakan. Airnya ngocor. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Ini channel baru saya. Saya baru bikin ini hari ini. Channel ini saya kasih judul Duo Komis. Apa sih Duo Komis? Duo Komis itu dua koko-koko mistis. Di channel ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman nyata yang berhubungan dengan mistis. Ada pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi teman-teman saya, pengalaman pribadi keluarga saya, atau dari teman-teman yang menyaksikan video ini yang ingin membagikan cerita mistis yang pernah dialami, boleh nanti kirimkan email yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut ke cerita pertama, terima kasih teman-teman sudah mau mengklik video ini. Tonton sampai habis cerita di video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan poin-poin yang ada di dalam. Sebelum saya mulai, saya mohon bantuan dari teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya teman-teman tahu cerita berikut yang akan saya upload. Dan channel ini juga terinspirasi dari beberapa channel horor yang ada di YouTube. Salah satunya saya mau mengucapkan kepada Bang Jo dari Prasojo Muhammad, terus dari Bang Fajar Aditya dari RJL 5, Bang Awe dari Samawe Adventure. Makasih, kalian menjadi inspirasi saya untuk membuat channel ini. Cerita-cerita kalian sering saya nonton sama istri, dan kami menjadi salah satu penggemar dari channel-channel kalian. Dan kalian yang menginspirasi saya dan istri untuk membuat channel ini. Oke, di channel ini ada dua kamar. Saya sebutnya dua kamar. Kamar pertama adalah Cherry Kismis, cerita kisah-kisah misteri, cerita kisah-kisah mistis, Cherry Kismis. Kamar kedua Tongsis, tongkrongan mistis. Jadi kalau di Cherry Kismis itu saya akan bercerita, membacakan cerita dari para narasumber yang mengirimkan cerita. Kalau di Tongsis, tongkrongan mistis, nanti ada narasumber yang menceritakan langsung pengalamannya. Di video pertama ini kita masuk ke dalam kamar Cherry Kismis dulu ya. Oke? Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai ceritanya. Penasaran kan? Tonton terus. Oke teman-teman, cerita pertama ini dari pengalaman pribadi istri saya. Waktu itu belum jadi istri saya, belum kenal sama saya malah. Jadi cerita ini pengalaman pribadinya dia. Cerita ini sudah pernah saya emailkan ke Bang Fajar Aditya di RJ 5 dan sudah dibalas, mungkin belum naik tayang. Mungkin masih dalam proses cerita-cerita yang lain dulu. Jadi maaf ya Bang Fajar, saya ceritakan dulu di channel saya pribadi. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi awal ceritanya begini. Perkenalan dulu ya. Istri saya namanya nama asli nih, nama asli istri saya namanya Risa. Jadi waktu itu dia bekerja sebagai salah satu waiters di restoran ternama seafood yang ada di mall-mall. Mungkin teman-teman tahu lah. Jadi kebetulan istri saya ini ditempatkan di cabang Jakarta Timur. Di cabang Jakarta Timur ini istri saya bekerja sebagai waiters dan lumayan senior lah. Ceritanya bermula dari cabang tempat istri saya bekerja ini akan membuka cabang baru di Kota Bandung.
Jadi kalau dibuka tempat baru, cabang baru, dia harus mengirimkan anak-anak baru untuk di training. Kebetulan kebagian di cabang tempat istri saya bekerja, dan istri saya menjadi salah satu trainernya. Datanglah anak-anak Bandung ke tempat istri saya bekerja dan mulai melakukan training di situ, yaitu belajar bagaimana melayani, bagaimana taking order, segala macam. Nah, mereka mulai belajar dari situ. Dari belajar di situ terjadilah ikatan persahabatan yang baik antara anak-anak dari cabang yang akan dibuka di Bandung dengan anak dari Jakarta Timur ini. Terjalinlah hubungan yang baik, menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan menjadi saudara. Dan cerita horornya dimulai pada saat kurang lebih hampir hari terakhir mereka training. Di hari itu seperti biasa, istri saya melakukan kegiatan pekerjaannya dari pagi sampai malam seperti biasa lah orang bekerja. Nah, di sela-sela waktu istirahat, istri saya berkumpul dengan anak-anak Bandung ini. Kemudian anak-anak Bandung ini mengajak istri saya dan beberapa temannya untuk istilahnya farewell party, pesta perpisahan lah bagi anak-anak Bandung ini sama anak-anak Jakarta Timur ini. Nah, jadi ceritanya anak-anak Bandung ini dikasih fasilitas mes untuk tempat tinggal mereka selama training di Jakarta Timur. Jadi mesnya ini nggak jauh dari tempat istri saya bekerja, kurang lebih 1 kilometer sampai 2 kilometer lah, nggak terlalu jauh. Jadi ceritanya mereka sudah janjian setelah pulang kerja, istri saya dan teman-teman saya ini diminta untuk datang ke mes mereka, bermain, ngobrol, untuk nginep lah sebagai perpisahan di antara mereka. Singkat cerita, istri saya dan teman-temannya setuju untuk memenuhi permintaan dari anak-anak Bandung ini. Singkat ceritanya, setelah pulang kerja kurang lebih jam 10 malam, istri saya pulang ke tempat tinggalnya dulu dan teman-temannya juga pulang ke tempat tinggal mereka dulu untuk beberes dulu lah, mandi, berganti pakaian dan lain-lain. Kemudian mereka berangkat ke mes tersebut. Di awal-awal tidak ada kejadian yang aneh, tapi ada satu hal yang agak-agak merinding sih. Ceritanya waktu memasuki gerbang mes tersebut, semua dari rombongan istri saya ini ada 3 orang. Jadi istri saya, temennya namanya Irgi, kemudian ada satu lagi temennya namanya Rika. Nah, ini Irgi dan Rika ini nama samaran ya, bukan nama asli. Cuman istri saya yang nama asli. Jadi mereka masuk ke dalam gerbang ini, tiba-tiba bulu kuduk mereka berdiri semua. Cuman di dalam pikiran mereka positive thinking. Mungkin karena ini udara malam kali ya. Jadi dingin, bulu kuduk berdiri. Mereka datang disambut oleh anak-anak Bandung dan mereka bercengkrama. Masuklah mereka ke dalam mes tersebut. Mereka berkumpul, ngobrol-ngobrol di dalam ruang tamu. Istri saya ini duduk paling pojok. Kemudian ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba memang dasar istri saya orangnya penasaran sama hal-hal yang berbau-bau gaib, berbau-bau mistis. Jadi melihat bentuk mes tersebut agak-agak creepy, agak-agak mistis. Karena bangunan ini ya dibilang modern ya enggak, dibilang terlalu tua kuno juga enggak. Ya semi-semi kuno lah. Tapi dengan mes yang luas dan ada halaman yang luas, dan di mes tersebut juga banyak kamar, ada 2 tingkat. Jadi istri saya ini penasaran. Dalam hati istri saya, wah, sepertinya di sini banyak nih penunggunya. Dasar istri saya ini orangnya iseng. Kemudian dia mulai menelusuri mes tersebut. Jadi gini, istri saya sudah beranjak dari tempat duduknya dia, mulai berjalan mengelilingi, menelusuri, explore lah tempat mes tersebut. Setiap ruangan dia masukin,
Setiap tempat dia masukin ruangan dia intipin semuanya. Nah, di situ ada 2 lantai ya. Nah, di lantai pertama dia sudah masuk, sudah siap kamar dia udah masukin, dia naik ke lantai kedua. Lantai kedua jujur agak creepy katanya. Kata istri saya agak creepy, agak menyeramkan. Kemudian dia naik, sampai di lantai 2, tidak lupa dia mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, dia mengelilingi lantai 2. Di situ nggak terjadi apa-apa, nggak ada apa-apa. Jadi istri saya turun lagi ke bawah. Oh iya, di lantai 2 memang bulu kuduk istri saya berdiri semua. Tapi dia nggak merasakan ada yang aneh, dan juga nggak merasakan nggak melihat sesuatu yang aneh. Jadi dia turun lagi. Nah, pas turun di dalam mes itu di lantai bawah ada kamar mandi. Jadi si istri saya ini masuk ke dalam kamar mandi, diambil air, disiram-siramin lah tuh airnya ke kamar mandi. Kemudian sambil dengan suara lantang dan nantangin, istri saya ngomong, ayo muncul, tunjukin diri lu, kalau lu ada, gue pengen lihat lu kayak apa sih. Seperti itu kurang lebih. Tapi nggak ada apa-apa yang terjadi. Jadi istri saya udah mondar mandi di kamar mandi, nantangin, tapi nggak ada apa-apa yang terjadi. Kemudian istri saya keluar dari kamar mandi. Nah, pas keluar dari kamar mandi, istri saya ini ketemu salah satu temannya dari Bandung. Sebut saja namanya Kak Ali. Jadi Ali ini memegang tangan istri saya dan ngomong, Riz, lu pengen lihat yang begituan? Terus si Ali ini nambahin lagi, ada tuh di lorong dekat kamar mandi. Jadi di kamar mandi, di sampingnya itu ada lorong panjang. Jadi lorong panjang ini menuju ke taman, halaman belakang. Jadi sebagai gambaran, si Ali ini sepertinya ada kemampuan untuk melihat hal-hal tersebut. Jadi si Ali menunjuk ke lorong tersebut, kalau lu pengen lihat, di situ ada. Dan penunggu di situ tuh galak, sosoknya perempuan. Kata Ali seperti itu. Kemudian karena istri saya ini orangnya penasaran sama hal gaib tersebut, ya sudah, dia buka pintu ke lorong tersebut, dia masuk ke lorong tersebut sambil jalan, celingak-celinguk, ngelihat apa yang ada di lorong tersebut. Nah, dekat lorong tersebut ada keran air. Nah, sebelum dia berjalan lebih jauh lagi, tiba-tiba muncul temennya. Namanya sebut saja Jono, nama samaran ya. Sebut saja Jono. Nah, Jono ini orang Sumatera, orang Medan lah. Jadi dengan perawakannya besar, agak gembal, Jono ini ngomong sama istri saya, Riz, gue ikut. Ya, istri saya ya karena masih penasaran ke situ, ya udah, mumpung ada temen nih, ya udah ayo ikut. Nah, mereka berdua masuklah ke lorong tersebut, menelusuri lorong tersebut. Nah, tiba-tiba kan ada keran tuh tadi di lorong tersebut. Keran itu tiba-tiba mengeluarkan air, seperti ada yang menyalakan. Airnya ngocor. Melihat hal tersebut, si Jono, padahal laki loh, si Jono langsung berhenti dan ngomong sama istri saya, Riz, lu aja sendiri, gue kagak berani, gue balik dulu nih mana anak ya. Laki lu. Ya sudah, kata istri saya, karena istri saya masih penasaran, ya udah, balik aja, gue sendirian. Akhirnya sendirian istri saya melanjutkan eksplorasinya dia. Tapi hanya ditunjukkan keran air yang dibuka. Kemudian karena penasaran, istri saya nantangin, ayo tunjukin wujud lu, gue pengen lihat. Lu jangan cuma bisa buka keran air doang, gue kagak takut sama lu. Terus lanjut istri saya begini, lu sama gue sama-sama perempuan, berambut panjang lagi, masa lu gak berani nunjukin diri lu ke gue? Kemudian gak ada apa-apa yang terjadi.
Jadi sebagai gambaran, istri saya rambutnya panjang, hampir sepinggang lah. Jadi lumayan panjang ya. Kalau dipakai daster putih, suruh berdiri di pojok, serem ya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Setelah istri saya tantangin seperti itu, kalian tahu apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa yang terjadi. Jadi istri saya kadang ada apa-apa yang terjadi, ya sudahlah. Dia balik badan, dia balik mau ke arah anak-anak berkumpul tadi di ruang tengah. Jadi pas dia balik ke arah ruang tengah, terus istri saya banting pintu yang ada di lorong tersebut dengan maksud pengen nantangin lah. Bang, dia banting pintu kenceng. Kemudian pas dia balik lagi, datang temennya, salah satu temennya yang dari Bandung. Sebut saja namanya Sri. Nah, Sri ini langsung bentak istri saya dengan muka marah. Riz, lu apa-apaan sih? Lu berisik tau? Lu gak bisa diem ya? Dari tadi berisik banget. Kemudian istri saya yang santai menjawab, iya nih, gue juga udah beres kok, gak ada apa-apa. Ya sudah, Sri dan istri saya balik ke ruangan tempat mereka berkumpul tadi. Dan istri saya duduk lagi di tempat dia duduk tadi, di pojokan. Nah, sambil main HP tuh. Nah, kalau bisa dibilang HP-nya keren lah, zaman dulu punya, tahun 2011, Motorola. Kalau sekarang mah dijual di loakan kagak laku. Nah, jadi istri saya main HP, sambil asik main HP. Terus mereka bercanda, ngobrol satu sama lain seperti biasa. Kemudian si Sri yang tadi negor istri saya kebelet pengen buang air kecil. Jadi si Sri ini mau ke kamar mandi yang ada dekat lorong tadi. Jadi si Sri ini mau ke kamar mandi tapi dia nggak berani sendirian. Kemudian dia mengajak temennya, sebut saja namanya Dinda, nama samaran. Ya, Dinda ini teman dia sama-sama dari Bandung. Kemudian si Sri ditemani Dinda menuju ke kamar mandi. Mereka ke kamar mandi lah tuh. Nggak gitu lama, si Dinda lari balik ke ruang tengah. Dan si Dinda teriak-teriak, "Woi, tolongin woi, si Sri kerasukan, si Sri kesurupan." What? Si Sri kesurupan? Apa yang terjadi? Yang nantangin kan istri saya, kok si Sri yang kesurupan? Jadi tanpa berpikir panjang, jadi di situ kan campur tuh anak cowok, anak cewek, campur semua karena itu mes dan mereka lagi farewell party, berkumpul semua. Si anak-anak cowok ini dengan sigap langsung pergi ke kamar mandi, terus membopong tubuh si Sri tadi kembali ke ruang tengah dan dibawa masuk ke dalam kamar. Nah, di dalam kamar tersebut seperti biasa, si Sri ini coba disadarkan kembali dengan mereka mencoba dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka bacakan ayat kursi dan segala macam. Nggak gitu lama, si Sri ini dibawa keluar ke ruang tamu. Yang tadinya posisinya di papah dengan kepala menunduk ke bawah, tiba-tiba masuk ke dalam ruang tamu, kepalanya langsung tegak dan langsung pandangannya menuju ke istri saya. Dan dengan suara galak, Sri berkata, "Hei kamu!" sambil menunjuk kepada istri saya. Sepertinya si Sri ini kesurupan sama setan yang sangat marah kepada istri saya. Dengan penuh dendam dia melihat istri saya dan terus menunjuk kepada istri saya. "Hei, kamu!" Begitulah kurang lebih ekspresi si Sri menunjuk ke istri saya. Kemudian anak-anak ini terus menerus membantu menyadarkan si Sri dengan membaca-baca ayat suci Al-Quran. Tapi tanpa disadari, salah satu teman Sri yang dari Bandung, sebut saja namanya Andi, ikut kesurupan. Gawat gak tuh?
Yang satu belum beres, yang satu lagi ikut lagi kesurupan. Dalam hati istri saya, duh, gimana nih? Tambah satu lagi. Yang satu mau nyerang gue, yang satu kesurupan lagi. Wah, 2 orang nyerang gue nih. Wah, istri saya udah mulai ciut nih nyalinya. Tapi anehnya, makhluk yang merasuki tubuh Andi ini sepertinya bukan mau menyerang istri saya, tapi malah mau menyerang si Sri. Nah, bingung kan? Yang satu kesurupan ingin menyerang istri saya, yang satu kesurupan seakan-akan ingin membela istri saya. Jadi si Andi yang kesurupan ini ingin menyerang Sri yang kesurupan. Jadi teman-teman pegangin tuh, masing-masing pegangin Andi, masing-masing pegangin Sri. Suasana di situ sudah mulai kacau balau. Dari yang tadinya happy-happy, hura-hura, ketawa-ketawa, sekarang berubah jadi tegang, panik, horor. Dan tanpa berpikir panjang, istri saya langsung kabur masuk kamar, ikut join dengan anak-anak cewek yang ada di dalam kamar. Jadi istri saya ini join, udah ketakutan. Jadi si Andi sama si Sri masih di ruang tamu, didoain, dibacain ayat suci Al-Quran supaya mereka sadar kembali. Kemudian di ruang tengah itu si Kak Ali ingat Ali? Nah, Ali tadi kan saya bilang dia agak bisa. Si Ali ini nanya kepada Sri, kamu kenapa? Dan ada apa? Nah, si Sri ini kemudian menjawab, melakukan sesi dialog dengan Ali dalam bahasa Sunda. Istri saya mendengar, tapi karena istri saya ini bukan orang Sunda, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan antara Ali dengan Sri tadi, ya, orang yang merasuki makhluk yang merasuki Sri tadi, apa yang dibicarakan. Jadi si mereka melakukan dialog, terus Andi yang kesurupan tadi juga melakukan dialog dengan si Ali. Kemudian nggak gitu lama, Ali memanggil istri saya untuk keluar. Riz, sini coba lu keluar. Kemudian si Andi yang kesurupan ini juga memanggil istri saya untuk keluar dengan isyarat tangan, lambai-lambai. Jadi mau nggak mau istri saya harus keluar menghadapi apa yang dia lakukan tadi. Jadi istri saya keluar dan masuk ke dalam ruang tengah. Kemudian Ali ngomong sama Sri yang kesurupan tadi, tuh anaknya udah di depan kamu. Kemudian dalam bahasa Sunda Sri berkata, kurang lebih artinya seperti ini. Hei, kamu! Berani-beraninya kamu menantangin saya. Berani-beraninya kamu mengganggu saya. Ini tempat saya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mendengar perkataan seperti itu, si Ali bilang sama istri saya, Riz, lu cepet deh minta maaf. Lu sudah melakukan kesalahan di sini. Lu cepet minta maaf. Lu minta maaf, akuin semua yang lu lakukan itu salah, lu minta maaf. Kemudian istri saya menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian istri saya minta maaf sama Sri yang kesurupan dan juga kepada Andi yang kesurupan. Istri saya minta maaf kalau sudah lancang, sudah berani nantangin dan mengganggu tempat mereka. Dan istri saya berjanji kalau dia datang lagi, dia nggak akan melakukan hal tersebut. Dia akan menghormati apapun yang ada di situ. Kemudian si Ali ngomong ke Sri yang kesurupan tadi, tuh anaknya kan sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya. Udah ya, kamu keluar dari tubuh Sri. Kasihan nih Sri, dia sudah capek dan besok masih harus bekerja. Tolong kamu mengerti ya. Tolong kamu tinggalin tubuhnya Sri. Tolong kamu keluar. Mohon ya, kami mohon untuk kamu keluar dari tubuhnya Sri.
Dan tidak lama kemudian si makhluk tersebut berbaik hati keluar dari tubuh Sri, dan Sri pun tersadar kembali dengan lemas. Ya biasalah orang kalau kesurupan sadar langsung lemas. Terus Ali berjalan kembali, dia berdiri berjalan kembali menuju ke Andi yang kesurupan. Andi ini belum keluar ya, makhluknya belum keluar. Kemudian Ali berkata hal yang sama kepada makhluk yang merasuki Andi. Sudah ya, semua masalah sudah selesai. Tolong kamu keluar dari tubuhnya Andi. Andi juga masih harus bekerja besok. Mendengar perkataan itu, Andi yang dalam posisi kesurupan tidak menjawab apa-apa. Dia mengangkat kepalanya, terus dia langsung tengkurap, posisi kayak macan gitulah, harimau gitu. Kemudian si Andi ini mengucapkan salam perpisahan, pengen keluar dari tubuhnya. Jadi kurang lebih dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si makhluk ini pergi keluar meninggalkan tubuhnya si Andi. Jadi ceritanya pikiran anak-anak dan istri saya ini masalah beres. Sri kesurupan udah beres, udah keluar makhluknya, si Andi juga udah keluar makhluknya, pikiran mereka sudah beres. Tapi mereka tidak sadar ada sesuatu yang akan terjadi lagi. Penasaran kan? Apa yang akan terjadi lagi? Saksikan di part berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, tombol loncengnya dinyalain biar nggak ketinggalan part berikutnya, masih ada ceritanya.